Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dia Jemiken. Kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi digital pada penggalangan dana berbasis online. Oke, pada pertemuan kali ini saya membuat presentasi ini karena ingin memenuhi UTS pada mata kuliah ICT Literasi dan dengan dosen pengampu Bapak Anggoro Santoso MIKOM. Baiklah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, pada slide selanjutnya ini, baiklah, penggalangan dana adalah artinya proses menghimpun dana dari berbagai pihak, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi untuk keperluan tertentu sesuai kesepakatan. Nah, penggalangan dana ini biasanya kalau kita pengen nyumbang atau melakukan donasi, kita biasanya kan langsung ke tempat yang ditujukan, seperti misalkan ke panti asuhan, langsung ke yayasan. Nah, tapi seiring perkembangan teknologi, penggalangan dana ini juga bisa dilakukan melalui platform donasi online atau kita lewat smartphone ya, karena terbukti bisa memperluas jangkauan dan dampak dari penggalangan dana sehingga memungkinkan kita untuk berkontribusi dalam skala yang lebih luas. Misalkan kita bisa menyumbang, seperti contohnya kita menyumbang ke daerah yang ada di daerah Sumatera. Nah, kita bisa tuh nyumbang lewat smartphone aja ya. Lewat smartphone kita bisa langsung ngirim dana kita ke yayasan yang ada di sana. Jadi kita tidak perlu langsung terbang ke Sumatera untuk mengasih langsung dana sumbangan itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation, World Giving Index, Indonesia itu menduduki sebagai negara paling dermawan di dunia ya, yaitu selama kurun waktu 5 tahun dari 2018 hingga 2022. Nah, pencapaian ini diraih berdasarkan kurasi World Giving Index or WGI yang dirilis oleh Charities Aid Foundation. Nah, World Giving Index ini punya penilaian ya yang menjadi standar sendiri, yaitu menyumbangkan uang untuk donasi, menyumbangkan waktu untuk organisasi ataupun kegiatan relawan, serta aktivitas membantu orang asing. Nah, pada tahun 2021, menurut data donasi online yang dirilis oleh salah satu platform penggalangan dana online yang ada di Indonesia, tercatat lebih dari 3 juta donatur yang mendonasikan uangnya ataupun barangnya itu di aplikasi tersebut. Nah, pada tahun 2022, World Giving Index juga mengumumkan bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi di dunia dengan memperoleh indeksnya itu sebesar 68%. Nah, selanjutnya, apa sih penggalangan dana itu? Penggalangan dana ialah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka menggalang atau menghimpun dana. Nah, dananya tersebut bisa berupa sedekah, infak, zakat, maupun berasal dari sumber dana lainnya, seperti dari pihak pemerintahan, atau dari perusahaan, kelompok, bahkan individu itu sendiri. Nah, fundraising ini mempunyai tujuan yaitu untuk menghimpun dana dari segala unsur masyarakat, lalu diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, lalu apa sih manfaat melakukan penggalangan dana? Yang pertama, menghimpun dana dari para donatur. Yang dimaksud itu adalah kita menyimpan
atau keep dana atau uang atau barang dari para donatur yang menyumbang kepada misalkan ke organisasi itu, ke yayasan tersebut. Nah, yang kedua, menarik para donatur agar dapat bergabung pada organisasi atau kegiatan amal. Yang ketiga itu, mengajak masyarakat untuk melakukan kebaikan kepada sesamanya. Nah, apa aja sih acara dari penggalangan dana tersebut? Yang pertama itu, kita bisa membuat kampanye di platform online. Misalkan lewat sosmed ya, media sosial, ataupun aplikasi donasi online. Misalkan di platform online seperti ada Instagram, kita bisa tuh langsung aja bilang, kita bikin story, ayo siapa yang ingin menyumbangkan uangnya, misalkan dalam rangka misalkan ada banjir bandang, nah itu kan pasti membutuhkan dana ya biasanya tuh. Nah, yang kedua itu juga bisa ada nih website fundraising atau yayasan atau lembaga yang biasanya tuh udah nunjukin gerakan-gerakan yang berhubungan dengan penggalangan dana atau donasi. Nah, yang ketiga itu ada online volunteer atau relawan online. Nah, biasanya ini dilakukan pengabdian daerah-daerah atau hal-hal yang membutuhkan pertolongan. Misalkan seperti waktu itu tuh ada kejadian tsunami di Aceh. Nah, itu kan membutuhkan relawan kan, para relawan misalkan yang dari Jawa ingin membantu atau menolong keadaan di daerah Aceh. Nah, mereka semuanya bersama-sama ke Aceh gitu. Nah, yang berikutnya bekerja sama dengan orang-orang terkenal atau berbakat. Nah, misalkan nih ada influencer atau artis lah, misalkan seperti Raffi Ahmad, Baim Wong. Nah, mereka itu mengadakan yang namanya open donasi. Nah, mereka bisa saja kan menunjukkan bahwa open donasi itu kepada yang membutuhkan. Nah, yang berikutnya itu ada running event atau mengadakan acara. Misalkan kita membuat acara nih, misalkan acara apa ya? Menonton bersama. Nah, menonton bersama itu misalkan dalam rangka apa nih? Dalam rangka misalkan ada suatu kejadian di mana, nah kita menyumbangkan hasil dari dana event tersebut untuk saudara atau daerah yang membutuhkan bantuan itu. Lalu yang keenam, ada birthday fundraising. Nah, melakukan perayaan ulang tahun dengan cara melakukan pengumpulan sekaligus memberikan dana. Misalkan birthday fundraising tuh kayak kita ulang tahun nih. Nah, daripada kita buat acara pesta-pesta mewah, itu kan istilahnya ya walaupun have fun ya, tapi kan itu tidak memperlihatkan kalau kita itu sebagai individu yang melihat sesamanya yang kekurangan kah atau apa. Nah, jadi kita bisa melakukan acara birthday fundraising itu dengan cara mengundang anak-anak yatim, atau kita melakukan acara ulang tahun itu di panti asuhan setempat. Nah, yang berikutnya adalah apa sih perkembangan dari pemanfaatan teknologi digital pada penggalangan dana online? Yang pertama, menjadi tren kebiasaan masyarakat dalam berdonasi, yaitu untuk zakat, infak, sedekah, maupun kampanye sosial. Nah, yang dimaksud menjadi tren kebiasaan ini
orang-orang itu meskipun misalkan berada di rumah atau lagi ada di kantor atau lagi ada di mana, walaupun dia nih niatnya ingin pengen nyumbang tapi males nih mau ke tempat yayasan yang bersangkutan atau ke panti asuhan terdekat. Nah, dia bisa tuh lewat handphone mencari-cari aplikasi atau website donasi online. Nah, dia bisa tuh langsung aja kirim uangnya ke platform tersebut. Nah, yang berikutnya, manfaat teknologi itu dapat mempermudah dan mempercepat proses donasi, serta meningkatkan transparansi dan kredibilitas organisasi yang menerima donasi. Yang dimaksud ini adalah tingkat transparansi dan kredibilitas itu bisa dilihat ya oleh para misalkan donaturnya yang ingin melihat nih, misalkan platform donasi online dia tuh mau nyumbangnya ke daerah misalkan ini, daerah B, daerah C. Nah, dia juga bisa melihat apa sih yang didonasiin, kira-kira misalkan uang atau barang atau makanan. Begitupun juga dengan alat-alat kesehatan misalkan. Nah, contohnya tuh waktu kemarin COVID ya. Waktu COVID kan tuh susah banget kan kalau misalkan kita mau nyumbang atau apa kan semuanya serba dibatasi ya. Nah, itu pada saat itu tuh mungkin meningkat ya teknologi digital pada penggalangan dana online tuh sangat meningkat karena orang-orang berbondong-bondong memanfaatkan smartphone-nya untuk melakukan donasi kepada sesama. Nah, yang berikutnya ada peran platform donasi online atau social enterprise yang menghubungkan donatur dengan penerima donasi serta mengemas kampanye sosial dengan menarik dan inovatif. Nah, selanjutnya adalah grafik laporan Outlook Filantropi 2022. Nah, berdasarkan laporan dari Filantropi, sebenarnya sih di Indonesia itu orang-orang sih masih banyak juga sih yang melakukan donasi atau penggalangan dana itu secara tradisional ya, misalkan seperti datang ke panti asuhan tersebut atau misalkan ke yayasan atau datang secara langsung ke orang yang ingin disantunin atau ngasih dana dari amal tersebut ya. Nah, pada non-digital ini sekitar 76% sih yang masih menggunakan cara tradisional ya, yang digitalnya 55%. Nah, tapi menurut ada nih salah satu data dari Gojek ya, riset Gojek itu ada pada COVID kemarin tuh kira-kira sebesar 72% tuh orang-orang nyumbang di donasi online ya. 72% tuh kira-kira orang yang menyumbangnya lewat platform digital. Tapi lambat laun orang-orang Indonesia juga lebih senang ya menyumbang lewat platform digital. Jadi mereka tuh lebih mudah dan juga lebih cepat ya dalam proses melakukan sumbang, meskipun itu dalam bentuk uang ya. Nah,
Kita masuk nih ke kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari materi yang telah kita bahas? Kesimpulannya adalah bahwa dengan memanfaatkan penggunaan teknologi digital, itu tuh akan lebih mempermudahkan orang-orang supaya bisa melakukan penggalangan dana atau menyumbang sekaligus bisa lebih hemat waktu ya. Karena kapan aja atau di mana aja tuh kita bisa langsung melakukan pendonasian dana tersebut. Terus kita juga bisa nih mengakses melalui berbagai jenis platform yang telah tersedia ya. Contohnya itu ada platform kitabisa.com tuh, ada juga Rumah Zakat, ada juga Dompet Duafa, dan juga ada di Instagram, misalkan dia punya akun, misalkan dia mengenai ayo siapa yang ingin menggalangan dana atau menyumbang, biasanya ada seperti di Instagram, di Facebook. Tapi juga harus berhati-hati ya dalam melakukan pendonasian online. Kita harus ngecek juga bahwa aplikasi tersebut atau platform tersebut tuh real nggak, ada nggak nih, benar nggak nih kita nyumbang dana nanti akan disampaikan ke yang bersangkutan. Soalnya biasanya juga banyak penipuan-penipuan pada platform digital atau pada Facebook, Instagram, penipuan mengenai ayo menyumbang atau apa. Jadi kita juga harus ngecek ya, ngecek yang benar-benar. Nah, selanjutnya adalah siapa aja bisa dengan mudahnya melakukan aksi penggalangan dana atau donasi kepada sesama yang membutuhkan. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, semoga kita bisa bertemu pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.